Misteri Sekte Sultan. Hadiahi ultah anaknya mobil mewah. Walaupun belum termasuk negara maju, tapi Indonesia tak pantas disebut negara miskin, apalagi negara gagal. Jalan-jalan di Indonesia sudah penuh dengan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Motor pun banyak. Yang sudah punya motor mahal, apalagi mobil. Di jalanan kita sering melihat lalu lalang berbagai macam mobil, mulai dari ratusan juta sampai dengan miliaran rupiah. Sampai saat ini Indonesia mampu menangani penyebaran virus corona. Dikala negara lain seperti negara-negara di Eropa kewalahan mencegah penyebaran virus corona, Indonesia alhamdulillah masih stabil dalam menangani virus menyebalkan ini. Untuk mencegah penyebaran virus corona ini, selain membutuhkan kebijakan, juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Indonesia pun mempunyai banyak orang kaya. Orang-orang dengan kemampuan finansial yang tinggi sering disebut sebagai sultan. Di media hiburan, orang-orang yang dipanggil dengan sebutan sultan, misalnya Raffi Ahmad sebagai Sultan Andara, Andre Taulani sebagai Sultan Bintaro, serta pasangan Anang Ashanty sebagai Sultan Cinere. Mereka mempunyai kemampuan finansial yang mencengkangkan bagi kita orang biasa. Membeli mobil saja seperti membeli kerupuk dengan harga 2.000-an. Ketika ingin mobil langsung beli, padahal di garasi sudah banyak mobil mewah terparkir. Beberapa waktu lalu sempat heboh ketika Sultan Andara memberi hadiah kepada anaknya, yaitu Kenzi, sebuah apartemen mewah hanya karena lulus SD. Padahal apa istimewanya lulus SD? Lulus kuliah pun tak susah-susah amat. Yang susah itu bayar iuran bulanan sekolah dan bayar SPP kuliah per semester dengan segala iuran lainnya. Untuk lulus SD mah, asal jangan terlalu sering bolos dan mikir dikit aja, insya Allah lulus SD. Tidak istimewa dan biasa-biasa. Mendengar lulus SD saja diberi hadiah apartemen mewah, jiwa miskin aku meronta-ronta. Terbaru ada kabar lagi yang tak kalah menghebohkan. Dunia maya dihebohkan dengan viralnya anak sultan yang mendapatkan hadiah ulang tahun berupa mobil mewah. Sang orang tua memberikan hadiah mobil Robinson yang harganya mulai dari 1,5 miliaran, Alphard yang harganya mulai dari 1,1 miliaran, dan HR-V yang harganya mulai dari 290 jutaan rupiah. Yang bikin heboh, si orang tua dikabarkan menjabat sebagai sekretaris desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Mampu membelikan anaknya 3 mobil mewah seharga miliaran. Memang berapa gaji sekdes? Otak kepo netizen termasuk saya langsung meronta dan ingin berkeliaran mencari tahu memang berapa sih gaji sekdes sehingga mampu membeli mobil mewah harga miliaran. Gaji perangkat desa atau gaji pamong desa sudah diatur pemerintah pusat lewat peraturan Pemerintah PP nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam pasal 81 PP tersebut
penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa dianggarkan lewat APB desa yang bersumber dari alokasi dana desa ADD. Gaji perangkat desa tertinggi yakni untuk jabatan sekretaris desa atau yang biasa disebut sebagai carik desa. Gaji per bulan yakni paling sedikit Rp2.224.420 atau setara 110% dari gaji pokok PNS golongan 2A. Namun demikian, PP tersebut hanya mengatur terkait besaran minimum gaji yang bisa diperoleh perangkat desa. Gaji perangkat desa bisa lebih tinggi tergantung dengan kebijakan masing-masing kepala daerah. Dalam hal ini, bupati atau wali kota dengan kebijakan tunjangan masing-masing daerah. Jika melihat jumlah gaji tersebut, maka akan sangat sulit bagi sekdes untuk membeli mobil mewah seharga miliaran, kecuali jika si sekdes tersebut memang memiliki pendapatan lain yang besar dari berbisnis atau pengusaha misalnya. Mungkin sekdes ini merupakan keturunan miliarder alias orang tuanya dari dulu memang orang kaya, sehingga menjadi sekretaris desa hanya sebagai pekerjaan saja. Sejatinya telah mempunyai kekayaan yang jauh melebihi gajinya puluhan tahun. Selain itu, mungkin sekdes ini sedang beruntung karena tanahnya yang sebelumnya harganya murah dan hampir terlupakan karena letaknya di hutan, tak diduga kena proyek jalan tol. Sebagaimana kita maklum, Presiden Jokowi sedang gencar membangun infrastruktur jalan di seluruh wilayah tanah air. Sering diberitakan bahwa banyak orang yang kaya mendadak karena terkena gusuran proyek jalan tol atau proyek pemerintah lainnya. Jadi kalian dulu berprasangka buruk dulu ya.